Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahratul Humairah Enia. Saya calon relawan motivator Bimba AYUWO di unit Taman Kutabumi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar ke-1 mengenai fun learning dan small step system. Pertanyaan mengenai fun learning. Pertanyaan pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Pertanyaan kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena proses belajar yang menyenangkan akan menarik semangat dan minat belajar anak. Pertanyaan ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan dari fun learning adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Pertanyaan keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba adalah wajib. Tidak boleh sedetik pun anak akan merasa terpaksa atau dipaksa terhadap belajar. Pertanyaan kelima, siapa yang merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Anak harus merasakan fun learning karena anak yang merasa senang dan nyaman ketika belajar akan menarik minat belajarnya semakin tinggi. 6. Siapa yang menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Motivator. Motivator ialah orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan fun learning, karena motivator ialah seorang yang membimbing minat dan belajar anak. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Fun learning dapat diciptakan dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain bersama di Bimba AYUWO. Kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasi anak pada metode fun learning ini dapat terlihat dari ekspresi wajah dan gestur tubuhnya, apakah anak merasa fun atau tidak. Kesembilan, apakah dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak yang terjadi apabila proses belajar menyenangkan pada anak ialah anak akan menunjukkan sikap senang, semangat, antusias, melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu yang ke-10, apakah dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Jika proses belajar tidak menyenangkan bagi anak akan merasa tidak bersemangat, lesu, bosan, tidak antusias terhadap belajar maupun bermain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai metode small step system. Apa pengertian small step system? Small step system adalah proses yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kemauan anak, dan metode ini dilakukan secara bertahap. Pertanyaan nomor 2. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap, small step system? Karena proses belajar secara bertahap yang diberikan secara bertahap diberikan sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, dan kegiatan harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan small step system? Tujuan dari metode small step system adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Pertanyaan keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Cara menerapkan small step system adalah dengan wajib menerapkan individual system, yaitu pendekatan yang dilakukan kepada anak secara individu atau personal agar mengetahui kemauan dan kemampuan anak didiknya. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampak yang akan terjadi jika metode ini berhasil akan terjalin hubungan yang baik antara motivator dan anak. Anak akan merasa senang dan antusias ketika belajar. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Jika proses belajar tidak small step system, maka anak akan merasa tidak antusias dan akan kehilangan minat belajarnya. Sekian jawaban yang saya berikan pada tugas di luar kelas hari pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.